Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang pertama, Pak ya. Ma amali adami min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min irhaqid dam. Ini hadis yang paling populer, Pak ya. Jadi innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya sembelian itu akan datang, Pak. Pertama, apa yang datang? Bikuruniha, tanduknya, wa ash'ariha, bulu-bulunya. Jadi nanti tanduknya itu hewan, bulu-bulunya itu hewan. Kemudian wa asfariha, kemudian kukunya. Jadi tanduknya, kukunya dan bulunya, kukunya. Ya, jadi tanduknya, rambutnya, bulu-bulunya dan kukunya itu akan datang. Nah, ini yang bikin masalah ini. Karena nanti orang akan berkurban cari yang banyak bulunya. Karena bulu yang mau datang. Bukan dagingnya yang datang. Dan ini yang paling sering orang mengatakan wa inna dama, sesungguhnya darahnya itu la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaka alal ardi ya fatuba biha nafsan. Di sini ya sesungguhnya darahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu belum jatuh di lantai. Sebelum jatuh di lantai sudah diampuni dosa-dosanya, ya, sudah diampuni dosanya orang yang berkurban itu, maka berbahagialah orang yang ikhlas dan rela tentang kurbannya. Sebenarnya banyak sisi-sisi manfaat di sini. Ada keikhlasan, ada kerelaan, ya. Nah, inilah dalil yang biasa orang melihat, pergi kau lihat, karena tanah itu akan darahnya sebelum menyentuh tanah maka akan diampunilah dosa-dosa kita. Ya. Ini kalau kita menganalisa sebuah hadis selalu kita lihat siapa yang keluarkan. Nah, ini keluarkan Imam At-Tirmizi, jangan Al-Hakim, Al-Baghawi dalam syarah As-Sunnahnya. Ya. Siapa yang terlibat dalam riwayat ini? Aisyah, Urwah, biasanya begitu ya. Kalau Aisyah ada Urwah, Hisam bin Urwah dan Abul Musannas Sulaiman bin Yasid. Ini sanad namanya, Pak. Ya, sanad itu adalah rangkaian cerita hadis itu. Nah, cuma yang tiga tadi itu lolos. Ini cuma ada salah satunya ini. Bapak kalau bawa berita dari sini, semua yang membawa berita itu mesti diperhatikan. Ini siapa ini? Ternyata menurut Imam Az-Zahabi dan Al-Munziri, orang ini dipertanyakan. Sebagian pakar hadis meninggalkan riwayatnya. Artinya dia apa? Matrukul hadis. Kalau ada orang, Pak, yang bawa berita bagi kita, 5 orang yang bawa berita, tapi yang terakhir itu tidak bisa dipercaya, itu yang terakhir itu yang bermasalah. Nah, kalau begitu hadis ini hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Di mana sisi kelemahan dhaifnya? Ini kalau mau melihat hadis itu dhaif, lihat bagaimana sanadnya, bagaimana rawinya. Kita coba lihat di sini di mana. Ternyata tadi matrukul dan dia majhul. Nah, di sini letak masalahnya. Kalau mau lihat hadis, selalu lihat apa sanadnya bagus, bagaimana rawinya. Rawinya ternyata cacat dalam sisi keadilan. Disitulah ulama hukumi hadis itu lemah. Hadis itu lemah.